Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah berencana membatasi atau mempersulit penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil atau minyak bumi secara bertahap. Hal itu dilakukan demi mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Setuju atau tidak atas ide pembatasan kendaraan BBM ini? Apa komentar Anda? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924. Saya setuju aja sih Bu untuk maksudnya dibuat satu perubahan kan memang mesti sedikit dipaksain lah. Saya masih ingat dulu waktu bayar tol mesti pakai kartu semua. Saya pikir mana mungkin, sangat sulit untuk semua mobil punya e-tol ya atau kartu elektronik gitu. Tapi ternyata terbukti sekarang bisa gitu. Jadi saya juga yakin dan sama saya kan memang bagus untuk emisi dan kedepannya gitu. Jadi memang harus sedikit dipaksain. Walaupun pelan-pelan benar ada perubahan, jadi komunitas mobil elektrik itu benar-benar bisa terjadi. Makasih. Kalau menurut saya Pak Menko Marves itu Pak Luhut Panjaitan, kalau dia berkata mempersulit untuk penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM, saya rasa itu kalimat yang sangat kejam. Karena kenapa? Itu dampaknya kepada para ATPM, agen tunggal pemegang merek kendaraan yang masih berfungsi tentunya untuk kendaraan BBM ini. Dan menurut saya seharusnya kan step by step secara perlahan untuk merubahnya gitu loh. Kan banyak tahapannya mungkin itu. Penempatan bahan listriknya di setiap SPB itu harus ada gitu loh. Dan mungkin ini terjadi secara keseluruhan aktifnya mungkin saya kira pada saat Indonesia emas itu tahun 2045 mungkin ya. Kita akan sejajar dengan negara maju. Oke, thank you, terima kasih. Pak Menteri ini kayaknya multifungsi atau dosen pembimbing juga, multifungsi juga. Semuanya kayaknya dari beliau ya, kalau yang dari luar masukin gitu ya. Beda, nggak apa-apa lah, kita nggak boleh sujud lah ya. Apa-apa, positif aja. Intinya gini, rakyat itu kalau dikasih fasilitasi untuk misalnya mobil itu dapat subsidi dan lain, tolong berpikirlah jangka panjang lagi. Saya selalu pikir jangka panjang gitu loh. Apakah kekuatan baterainya sudah dicek, harga baterainya dia kalau beli baru ganti baru itu sudah dicek dengan ini. Setahu saya baterai listrik itu sangat mahal gitu loh. Bukannya kita nggak setuju dengan ide-ide pemerintah yang brilian inilah yang hebat ini, cuman kita harus berpikir jangka panjang gitu loh. Kalau rusak baterai, servisnya berapa, pergantian baterai listriknya berapa dan sebagainya, itu yang dipikirkan gitu loh. Kalaupun semuanya murah, harga belinya mobil listrik murah, motor listrik murah, dan kerusakan pun servisnya murah, rakyat mau aja mau bergeser gitu loh. Tapi lihatlah dulu gitu loh, jangka panjangnya seperti apa. Paling itu saja sih opini dari saya. Jadi kendaraan bensin sekarang ini fosil itu ya, ibarat pembangkit tenaga listrik gitu ya. Dia akan mengkonversi fosil gitu ya jadi gerak gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya itu ditiadakan, diganti semua listrik, berarti tenaga itu akan diambil dari listrik dari PLN gitu. Nah, berapa kebutuhan listrik itu yang akan bisa menggantikan bensin, mesin-mesin yang kecil-kecil tadi, tenaga PLTU itu. Nah, sekarang karena sekarang ini 80% pembangkit listrik itu masih tenaga fosil. Kebanyakan masih batu bara atau gas gitu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya ini benar bisa dikonversi pun belum bisa mengganti PLTU ini menjadi listrik yang bersih gitu. Itu belum ada alternatifnya, solusi untuk tujuan awal sebagai mendapatkan udara yang bersih kan, tanpa pembakaran fosil masih belum ada pengganti produksi listrik gitu ya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih, kalau saya nggak setuju ya kalau Bapak Luhut bilang mempersulit
eh, rakyat atau orang yang mau mengisi bahan bakar fosil seperti ya pertamax atau pertalit ya yang masih subsidi. Karena kita mesti berkaca lah, karena kan Indonesia ini kan rakyatnya masih ya kurang lebih 70% tuh masih menengah ke bawah. Sekarang kalau kita dipersulit begitu, kan orang mau angkut sayur atau bagaimana, itu kan membutuhkan bensin yang murah seperti pertalit begitu. Sekarang kalau pemerintah, kalau menurut saya, kalau memang mau menggalakkan bahan bakar listrik, itu harusnya disiapkan dulu kayak pengisian di pom bensin itu dibikin dulu. Jadi jangan kayak ya model kayak istilahnya kayak preman gitu. Harus dipersulit kalau orang ngisi bensin. Kalau mestinya kalau pemerintah yang logika ya kita pikir ya, disiapin tiap pom bensin di pom bensin itu ya disiapin ada 5 atau 10 bahkan banyak. Jadi orang ya kan bisa berpikir ke situ, oh iya udah ada setiap pom bensin ada ya kita beralihlah ke sana. Satu gitu. Kedua kan rakyat Indonesia kan kebanyakan ada kadang-kadang yang di rumahnya di gang ada mobil. Nah bagaimana mau ngecas? Bagaimana mau ngecas di rumah? Orang mobil kadang parkir tempat lain. Mau ngecasnya bagaimana? Kalau lainnya kalau cerita yang punya perumahan itu cerita lain, dia udah ada khusus. Kalau kita kadang ini Indonesia kan tahu sendiri kan rakyatnya ya. Ada menengah ke bawah tuh banyak sekali ya punya mobil, mau merasa punya mobil. Tapi banyak yang diganggang begitu, bagaimana mengecasnya? Coba kalau pemerintah berpikir dulu, kita siapin di pom bensin 10 semua, tiap pom bensin di mana ada. Itu baru hebat, jangan terlalu menekan rakyat. Jadi begini. Jadi saya pikir sebagai masyarakat ya saya tidak setuju karena hampir 99% saat ini itu kendaraan yang ada di Indonesia ya yang menggerakkan roda perekonomian, baik itu kendaraan pribadi, bus, kemudian sepeda motor, itu ada berbahan BBM, fuel gitu. Jadi jangan sampai ada gangguan terhadap kegiatan perekonomian sehari-hari masyarakat hanya dengan mengkonversi, dengan membuat aturan yang nantinya menyulitkan pemilik motor dengan bensin atau pemilik ini, menyulitkan dalam hal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu bukan hanya truk yang membawa barang-barang, tetapi orang yang pergi sekolah, pergi kerja pakai mobil itu kan juga. Kapal-kapal di Indonesia pun tidak ada juga kapal listrik gitu. Pesawatnya kepresidenan juga bukan pesawat listrik gitu kan, Boeing-nya itu justru pesawat dengan emisi karbon yang sangat luar biasa besar. Orang badannya aja mungkin 100 ton, 150 ton itu pesawat. Pasti emisinya di langit itu luar biasa. Nah, jadi saya pikir buat Pak Luhut, mari kita membangun bangsa ini dengan rasionalitas juga. Kan beliau mengatakan sebagai big data ya. Coba lihat datanya, jangan big data dicampur nafsu. Apa itu big data? Bahwa kalau saat ini kita ingin mengembangkan ekosistem electric vehicle atau berbasis listrik bagus, tapi gunakanlah prinsip-prinsip bisnis yang lumrah gitu. Jangan diopres kehidupan perekonomian kita itu dengan membuat aturan-aturan yang nggak tahu menguntungkan sebagian. Keuntungan langsungnya pasti buat investor, produsen motor dan mobil listrik yang sekarang nggak sampai target penjualan gitu. Itu ya untung langsungnya, atau kepada investor nikel dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau menggunakan prinsip-prinsip umum ya silakan, tentu kita senang-senang aja orang beli mobil listrik, tapi nggak usah dipaksa-paksa gitu. Di Amerika sekalipun kenapa orang pakai mobil listrik? Karena pembangkit listriknya itu kan nuklir, jadi biaya listrik di rumah mereka tuh bisa lebih murah, wattnya lebih besar, mungkin 5.000 watt, 7.000 watt satu rumah tangga. Nah kalau di kita pembangkit listriknya aja juga masih banyak yang BBM dan juga batu bara. Kalau itu diolah menjadi tenaga angin dan lain sebagainya, biayanya juga cukup besar, balik modalnya lama, jadi mahal nanti biaya listrik masyarakat. Nah, oleh karena itu silakan listrik maju, tapi nggak usah membebani masyarakat, Pak Luhut. Kita harus rasional juga, tidak mesti kita coba-coba flexing dengan negara maju. Kalau di Eropa dan di Amerika mereka menghindari BBM atau
ini karena bukan hanya karena masalah biaya, karena mereka punya masalah geopolitik. Mereka tidak mau tergantung sama Timur Tengah atau sama negara-negara yang punya gas dan yang punya minyak gitu. Jadi ada unsur geopolitik juga. Kalau di Indonesia bahan bakar kita banyak misalnya, atau kita punya batu bara banyak, ya ngapain kita latah ikut-ikut listrik dengan subsidi pula. Terima kasih. Banyak faktor untuk mengalihkan ke listrik itu. Jadi kalau diperhatikan ya, ini usul-usul seperti ini sih memang hebat sih. Ini orang besar lah Pak Luhut untuk, dan dosen pembimbing katanya juga banyak yang bilang Pak Luhut ini. Jadi saya kira harus dipertimbangkan ulang Pak. Betul seperti contohnya Bapak yang tadi di negara lain itu geopolitik memang mengurangi karena bahan bakarnya yang lain, batu baranya tidak siap, tidak ada dan sebagainya, baru dia dialihkan ke listrik. Tapi kita masih mampu untuk pakai bahan bakar dan batu bara, kenapa harus dipaksakan ke listrik gitu ya, karena ini di Indonesia tahu lah kayak gini-gini itu sering ada undang globalisasi. Oke, terima kasih. Ya, menurut saya ini siapa yang kasih ide gitu loh. Mungkin Pak Luhut cuma sebagai orang yang berani ya, atau istilahnya kalau ada yang salah gitu dia jadi tameng gitu loh. Saya nggak tahu nih ide siapa. Ya, kedua, jangan dibandingkan lah negara-negara Eropa atau negara Jepang atau negara mana tuh ya. Kita itu penduduknya itu GDP-nya beda, PDB-nya beda maksud saya. Jadi jangan apa-apa yang bagus di sana belum tentu bagus di sini gitu loh. Jangan terlalu memaksakan gitu loh. Belum siap lah. Ya, saya kalau dibilang pakai motor atau mobil listrik murah, tanya dulu itu baterainya berapa kalau rusak. Apakah dalam waktu 5 tahun itu masih bagus? Misalnya dia udah berkurang performanya gitu loh. Jadi itu udah pasti harus ganti baterai. Nah, jangan dihitung dari listriknya saja, dari penggantian komponennya itu bisa dibilang jadi lebih murah atau enggak. Jadi gini loh, kalau misalnya dari baterainya lebih murah, segala macam infrastruktur udah ada, orang juga otomatis bakal ganti kok ke listrik, nggak usah dipaksa gitu. Oke, makasih. Ini pendapat saya benar apa salah? Menurut saya penduduk Indonesia ini masih banyak yang belum sejahtera, juga masih banyak polusi. Kita jangan terjebak dengan negara-negara maju ya. Mereka punya kepentingan, dan saat ini menurut analisa saya ya, itu lebih besaran yang biaya listriknya lebih banyak, tinggi loh. Masih lebih murah yang petroleum. Jadi mungkin kita bisa ngikut mungkin 50 tahun lagi. Kalau untuk sepeda motor listrik masih oke lah. Tapi kita juga harus lihat itu banyak yang meledak-meledak gitu ya. Waktu diisi ya baterainya meletus. Nah, itu harus dipertimbangkan juga ya. Menurut saya bahan bakar fosil untuk Indonesia masih relevan menurut saya. Karena banyak rakyat yang masih butuh kendaraan seperti itu fosil. Nggak ada. Kalau BBG mungkin masih oke lah. Kalau mau BBG meskipun agak merebet ya mungkin. Tapi kalau listrik masih biaya tinggi. Kita mungkin butuh yang listriknya generasi keberapa gitu menurut saya ya. Ini masih biayanya tinggi listrik. Lebih baik jangan ikut-ikut daripada kita habis biaya ekonomi, biaya tinggi. Ya, kalau saya lebih baik dilepaskan mekanisme pasar lah nanti yang menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien bagi mereka. Kalau misalnya pemerintah langsung menentukan, sementara ini masih banyak sekali yang kendaraan berbasis fosil atau pakai BBM. Nanti ke depannya bagaimana kan gitu. Walaupun itu bertahap sifatnya kan begitu. Itu sih menurut saya. Dan lagian juga tambahannya nanti kalau memang sudah ada penelitian yang lebih efisien kayak begitu, ya mulailah dari di pabrikan kendaraan motor, baik di mobil maupun di sepeda motor sendiri itu. Dari sana aja mau dimulai lebih banyak yang mana yang diproduksi nanti kan begitu. Walaupun sudah banyak yang bilang gitu ya bahwa kendaraan listrik ini masih
mahal gitu kan. Jadi pemerintah mestinya tidak usah terlalu agresif, lihat konversi saja, siap-siap gitu kan, pelan-pelan trial gitu kan. Jadi, tapi tidak usah terlalu agresif gitu. Tetapi kelihatannya ya agak susah karena pengambil keputusannya itu juga sekaligus pelaku usahanya gitu. Jadi keputusannya ya pasti akan bias gitu. Ya bagaimana orang dia sendiri yang bisnis gitu kan, biar bisa dia maju ya dia putusin yang sesuai dengan kepentingannya gitu. Kita bilang ini pemerintahnya udah gila. Kenapa charging station nggak siap? Habis itu harganya juga selangit. Suruh dipaksa beli mobil listrik. Saya nggak tahu udah ada kepentingan apa. Perlu dicatat. Kita ini belum siap apa-apa, udah maksa sana, maksa sini. Akhirnya ya ujung-ujungnya nggak beres menurut saya sih. Kalau mau angkutan umumnya dikasih listrik semua, itu yang lebih mumpuni daripada mobil pribadi. Dan kondisi sekarang juga masih krisis, rakyat juga masih susah. Pastilah mobil konvensional masih tetap laku. Kalau dibikin gitu kan artinya pemaksaan. Dan sekarang tahu sendiri apa-apa sudah mahal. Buat hidup aja udah nggak jelas. Terima kasih. Setuju ya bahwasanya pembatasan mobil berbahan bakar fosil. Tetapi pemerintah harus terlebih dahulu menyediakan infrastruktur yang cukup memadai terhadap mobil listrik. Ya, jadi jangan sampai program yang satu sudah dihentikan, tetapi yang baru belum tersedia sepenuhnya. Jadi nanti akan menyulitkan konsumen atau masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.